Di ruang sidang yang pengap, hakim memukul palu dan menyatakan dengan suara tegas yang memecah keheningan. Permohonan pengampuan terhadap Bapak Mahfud resmi diterima untuk ditinjau. Anak saya tersenyum tipis, menantu saya menggenggam tangannya erat, seolah merayakan kemenangan kecil. Saya hanya duduk diam di kursi kayu yang keras itu. Di usia 67 tahun, saya baru sadar dengan pahit, anak kandung saya ingin mengambil alih hidup saya atas nama kasih sayang. Ruang sidang negeri Kota Salatiga dipenuhi aroma lembab yang menyesakkan. Ventilasi buruknya membuat udara terasa berat, sementara langit mendung terlihat samar dari balik jendela kaca buram yang kotor. Suara sepatu pengacara bergema di lantai keramik yang retak, dan bisik-bisik dari hadirin menambah ketegangan yang sudah mencekik leher saya. Saya duduk mengenakan kemeja batik tua yang saya setrika sendiri tadi malam dengan tangan gemetar. Waktu itu saya tidak tahu akan seperti ini. Saya kira ini hanya urusan administrasi biasa, seperti yang dikatakan anak saya. Di seberang sana, anak saya, Arif, duduk tegak mengenakan jas hitam mahal, kemeja putih yang rapi, dan dasi biru yang mengkilap. Penampilannya seperti pengusaha mapan yang sukses, sangat berbeda dengan ayahnya yang duduk dengan pakaian sederhana. Di sebelahnya, istrinya Sari mengenakan gamis abu-abu netral dan jilbab warna krem yang rapi. Di mata umum, dia tampak seperti wanita yang penuh hormat dan sopan, tetapi pandangannya yang sesekali melirik ke arah saya terasa menusuk sampai ke tulang. Mereka duduk berdampingan dengan pengacara muda yang agresif bernama Pak Iskandar, yang sejak tadi sibuk membolak-balik berkas dengan gerakan yang penuh percaya diri. Ketika hakim mengetuk palu dan mengumumkan, permohonan pengampuan atas nama Bapak Mahfud diterima untuk diproses, suara bisik-bisik penonton langsung meledak. "Itu anaknya sendiri?" tanya seorang ibu paruh baya dengan nada tidak percaya. "Masa ia menggugat bapaknya sendiri?" Sahut yang lain dengan suara berbisik. Saya terpaku di tempat duduk. Jantung saya berdetak cepat. Saya tidak tahu ini adalah gugatan hukum. Arif tidak pernah bilang kalau dia akan menggugat saya di pengadilan. Pikiran saya melayang kembali ke 5 tahun terakhir sejak istri saya meninggal. Setelah Bu Aminah wafat karena stroke yang kedua, rumah kami yang dulu selalu ramai dengan suara tawa dan percakapan hangat, tiba-tiba terasa kosong dan sunyi. Dinding-dinding rumah seolah menjadi saksi bisu kesedihan yang mendalam. Arif, anak sulung saya, yang dulu sering datang berkunjung setiap minggu, tiba-tiba jarang muncul. Dia hanya sesekali datang dengan alasan yang sama. "Pak, ada surat-surat yang perlu ditandatangani. Urusan warisan supaya nanti lebih mudah kalau terjadi apa-apa." Waktu itu saya pikir itu hal yang wajar. Saya sudah tua, tenaga sudah tidak seperti dulu, dan dia sebagai anak yang membantu mengurus hal-hal penting. Saya tidak curiga sama sekali. Saya bahkan merasa berterima kasih karena ada yang mau membantu. Saya tidak tahu kalau ternyata semua itu adalah jebakan yang sudah direncanakan dengan matang. Semua tanda tangan yang saya berikan dengan penuh kepercayaan ternyata dipakai untuk menjebak saya sendiri. Masalah pertama mulai muncul ketika rekening saya tiba-tiba tidak bisa diakses. Kartu mesin anjungan tunai yang biasanya bisa saya pakai untuk mengambil uang pensiun tiba-tiba tidak berfungsi. Layar mesin menampilkan tulisan kartu tidak valid yang membuat saya bingung. Petugas listrik negara datang ke rumah karena ada tunggakan yang cukup besar. Saya heran karena biasanya tagihan listrik terbayar otomatis dari rekening pensiun saya. Tidak pernah ada masalah seperti ini sebelumnya. Saya pergi ke bank cabang Blora untuk bertanya langsung. Setelah antre cukup lama, saya bertemu dengan teller yang ramah. Wajahnya terlihat bingung ketika mengecek komputer. "Maaf Pak, rekening Bapak sudah berubah status menjadi perwalian keluarga. Bapak tidak bisa melakukan transaksi tanpa persetujuan wali," jelasnya dengan nada hati-hati. Saya terdiam. Kapan saya setuju untuk hal seperti ini?
Saya tidak pernah menandatangani surat perwalian apapun. Langsung saya telepon Arif dari wartel dekat bank. Suaranya terdengar santai ketika menjawab. "Tenang saja, Pak. Sudah saya atur semuanya. Biar tidak ribet kalau nanti Bapak sakit atau apa. Uang pensiun tetap masuk. Cuman prosesnya lewat saya dulu untuk jaga-jaga." Nada bicaranya meyakinkan, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Kenapa dia tidak bilang sebelumnya? Kenapa harus diam-diam seperti ini? Kejanggalan-kejanggalan lain mulai bermunculan. Saya tidak lagi diizinkan mengecek surat-surat penting rumah. Ketika saya tanya di mana sertifikat tanah dan surat-surat kendaraan, Sari dengan senyum manis berkata, "Biar saya simpan saja, Pak. Aman di tempat kami. Takutnya hilang atau rusak kalau di rumah." Saya tidak pernah menyuruh mereka memindahkan surat motor saya. Tapi, entah bagaimana surat tanda nomor kendaraan sudah berganti nama menjadi atas nama Arif. Yang tersisa hanya kebun bunga kecil milik almarhum istri di belakang rumah. Setiap sore, saya duduk di sana, menyirami mawar-mawar yang ditanam Bu Aminah bertahun-tahun lalu, sambil berdoa untuk arwahnya. Tempat itu menjadi satu-satunya yang masih terasa milik saya. Di antara bunga-bunga itu, saya merasa Bu Aminah masih ada, masih menemani, masih menjaga saya dari kejauhan. Sehari sebelum sidang yang tidak saya ketahui ini, Arif datang menjemput saya dari Blora dengan mobil mewahnya yang putih mengkilap. Dia tersenyum lebar ketika saya keluar rumah. "Bapak ikut ke Salatiga ya, ada sedikit urusan administrasi biar semuanya legal ke depan." "Tidak akan lama kok," katanya dengan nada yang sangat meyakinkan. Saya percaya karena dia anak saya, darah daging saya sendiri. Di mobil, Sari juga ikut. Dia duduk di belakang, sesekali tersenyum ramah sambil membenarkan jilbabnya di kaca spion. Mereka bahkan berhenti di tempat peristirahatan untuk membelikan saya sarapan. Nasi uduk hangat dan kopi sachet yang manis. Saya merasa seperti sedang diantar oleh anak yang berbakti dan menantu yang baik. Betapa bodohnya saya saat itu. Betapa mudahnya saya ditipu oleh kebaikan pura-pura mereka. Di depan gedung pengadilan, Arif menyerahkan map coklat tebal kepada saya. "Kalau nanti ditanya hakim, Bapak bilang saja tidak masalah, semua diurus kami. Bapak tinggal setuju saja," katanya sambil menepuk pundak saya dengan lembut. Saya bertanya dengan polos, "Ini tentang apa sebenarnya?" "Rif," dia menjawab dengan senyum yang sekarang saya sadari sangat palsu. "Bapak tidak usah repot memikirkan hal-hal rumit. Fokus saja, jaga kesehatan." Ketika saya duduk di ruang sidang dan melihat nama saya tertulis besar-besar di dokumen gugatan, permohonan pengampuan atas Bapak Mahfud bin Qadir, barulah saya mengerti. Anak saya sedang menggugat saya. Dia ingin pengadilan menyatakan bahwa saya tidak waras secara hukum, sehingga dia bisa mengambil alih semua aset dan keputusan hidup saya. Dia ingin menjadi wali saya, seolah-olah saya adalah orang gila yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Besok, dia mengajak saya ke pengadilan lagi. Katanya hanya pemeriksaan biasa. Tapi sekarang, saya sudah tahu, dia sedang berusaha menghancurkan sisa-sisa kehormatan dan kemandirian yang masih saya miliki. Dan yang paling menyakitkan adalah, dia melakukan semua ini sambil tersenyum, sambil berkata bahwa ini semua untuk kebaikan saya. 3 hari sebelum sidang itu, saya menemukan sebuah kotak kecil di balik almari istri saya. Di dalamnya ada sebuah alat penyimpan data kecil, surat tulisan tangan, dan kartu nama bertuliskan, "Hubungi Bu Darmi kalau kau dikhianati oleh anakmu sendiri." Kata-kata itu seolah ditujukan langsung untuk saya. Seolah Bu Aminah sudah tahu apa yang akan terjadi. Hari itu saya sedang membersihkan almari lama milik Bu Aminah. Sudah 5 tahun, almari itu tidak pernah dibuka. Debu tebal menempel di setiap sudutnya. Pakaian-pakaian lama masih tergantung rapi. Masih tercium sedikit aroma parfum murah yang biasa dipakai istri saya. Ketika saya membuka laci bagian bawah untuk mengambil foto-foto lama, laci itu terasa longgar dan tidak rata. Ada yang aneh.
Saya periksa lebih teliti. Ternyata ada papan kayu palsu di bagian bawah laci. Di baliknya, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus kain batik berwarna coklat tua. Tangan saya gemetar ketika membuka kotak itu. Di dalamnya ada alat penyimpan data kecil yang berkilau, secari kertas tua yang sudah mulai menguning di tepinya, dan satu kartu nama lusuh berwarna putih. Hajjah Darmi Nur Hayati, sarjana hukum, pendamping hukum lansia. Nomor telepon tertulis dengan tinta biru yang sudah memudar. Surat tulisan tangan itu ditulis dengan rapi, meski hurufnya sudah agak goyah karena usia. Saya kenal tulisan Bu Aminah. Ini pasti tulisannya sebelum stroke yang pertama, membuat tangannya gemetar. Isi surat itu membuat dada saya sesak. Mahfud sayang, kalau kau temukan ini, berarti anak kita benar-benar sudah tersesat jalannya. Maaf aku tidak kuat bicara soal ini waktu itu. Tapi aku sudah tahu gelagat mereka sejak lama. Surat itu dilanjutkan. Hubungi Bu Darmi. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia sahabat kuliahku dulu di Yogyakarta. Dia tahu batas sabar seorang ibu terhadap anaknya. Dia juga tahu cara melawan ketika anak sudah tidak bisa diingatkan lagi dengan cara baik. Di bagian bawah surat, Bu Aminah menulis dengan huruf yang lebih besar. Jangan biarkan mereka menang, Mahfud. Kau masih punya harga diri. Tangan saya masih gemetar ketika mengambil telepon untuk menghubungi nomor di kartu nama itu. Suara yang menjawab terdengar lembut tapi tegas, seperti suara guru yang berpengalaman. Halo, dengan Bu Darmi. Ada yang bisa saya bantu? Saya terdiam sejenak, tidak tahu harus mulai dari mana. Bu, saya Mahfud, suami dari Aminah. Almarhum istri saya meninggalkan pesan untuk menghubungi ibu kalau saya dikhianati oleh anak sendiri. Suara di seberang sana terdiam sebentar. Kemudian Bu Darmi berkata dengan nada yang berubah menjadi serius. Oh, Pak Mahfud, saya sudah menunggu telepon Bapak sejak lama. Aminah sudah cerita semuanya kepada saya. Bapak bisa datang ke Yogyakarta? Kita perlu bicara langsung. Keesokan harinya, saya naik bus jurusan Yogyakarta sendiri tanpa memberitahu siapapun, termasuk Arif. Perjalanan terasa panjang karena pikiran saya terus berputar-putar. Apa yang sudah diketahui Bu Aminah? Sejak kapan dia curiga? Kenapa dia tidak pernah bilang langsung kepada saya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui sepanjang perjalanan. Kantor Bu Darmi terletak di gang kecil dekat Malioboro. Bangunannya sederhana, cat tembok sudah agak kusam, tapi di dalamnya penuh dengan rak buku hukum yang tinggi, menjulang sampai langit-langit. Dinding dipenuhi foto-foto acara sosial dan sertifikat penghargaan. Bu Darmi adalah wanita berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut yang sudah beruban, mengenakan kemeja putih sederhana dan kain songket sebagai rok. Matanya tajam, tapi hangat. Pak Mahfud, silakan duduk. Saya terkejut, tapi sebenarnya tidak kaget dengan telepon Bapak kemarin. Katanya sambil menyeduhkan teh manis hangat untuk saya. Aminah sudah cerita semuanya kepada saya sejak 3 tahun lalu. Dia sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Dia sudah tahu gelagat Arif dan istrinya itu. Bu Darmi mengeluarkan map tebal dari lemari. Aminah sudah menyiapkan semua bukti. Dia bahkan sudah menitipkan salinan dokumen penting di sini. Fotokopi sertifikat rumah, rekening bersama, bahkan rekaman percakapan Arif dengan temannya yang membicarakan rencana mereka. Saya terdiam mendengar penjelasan Bu Darmi. Istri saya ternyata jauh lebih cerdas dan waspada dari yang saya kira. Saya menyerahkan semua dokumen yang saya bawa. Bu Darmi meminta salinan semua dokumen legal yang masih saya miliki. Kami mulai menelusuri satu persatu. Surat kuasa yang ternyata menggunakan tanda tangan palsu yang mirip sekali dengan tanda tangan asli saya. Rekening deposito yang tanpa sepengetahuan saya sudah berubah nama penerima manfaat. Yang paling mengejutkan, sertifikat tanah rumah sudah dalam proses balik nama ke sebuah perusahaan bernama Perseroan Terbatas Maju Barokah. Perusahaan ini fiktif, Pak.
Jelas Bu Darmi sambil menunjukkan dokumen di komputernya. Alamat yang tertera tidak ada. Kantor pusat palsu. Ini dipakai Arif dan teman-temannya untuk mencuci aset keluarga supaya tidak bisa dilacak. Kalau proses ini selesai, rumah Bapak secara hukum sudah bukan milik Bapak lagi. Bu Darmi kemudian mengeluarkan alat pemutar kecil. Aminah juga meninggalkan video khusus untuk Bapak. Dia bilang, putar video ini kalau Pak Mahfud sudah benar-benar dikhianati. Layar kecil menampilkan wajah istri saya yang duduk di kursi rotan kesayangannya. Dia mengenakan kebaya putih dan kain batik, rambutnya disanggul rapi. Suaranya pelan tapi jelas, seperti sedang berbicara langsung kepada saya. Mahfud sayang, kalau kau menonton ini, berarti aku sudah tidak ada di sampingmu lagi. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah menyerah. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk melawan mereka. Jangan biarkan Arif dan istrinya itu merebut kehormatan keluarga kita. Jangan biarkan mereka menang dengan cara kotor seperti itu. Video itu berlanjut. Aku tahu kau pasti sedih dan bingung. Tapi ingat, kita sudah hidup dengan jerih payah sendiri selama puluhan tahun. Rumah itu, tanah itu, semuanya hasil keringat kita berdua. Jangan biarkan mereka yang tidak pernah merasakan susahnya mencari nafkah tiba-tiba mengambil semua hasil kerja keras kita. Saya menangis di ruang kerja Bu Darmi. Air mata yang sudah saya tahan selama berbulan-bulan akhirnya tumpah juga. Bu Darmi hanya diam, memberikan saya waktu untuk melepaskan semua kesedihan dan kekecewaan. Setelah beberapa menit, dia berkata dengan lembut, "Pak Mahfud, video ini akan jadi senjata terakhir kita kalau diperlukan. Tapi sebelum itu, kita harus siapkan bukti yang lebih kuat lagi. Kita harus menang dengan cara yang benar." Kami mulai menyusun strategi. Langkah pertama adalah merekam semua percakapan dengan Arif dan Sari dengan izin dari pihak berwenang. Bu Darmi sudah mengurus surat izin perekaman untuk keperluan hukum. Saya diminta memasang alat perekam suara kecil setiap kali bertemu mereka. Biarkan mereka bicara sebanyak-banyaknya. Semakin banyak mereka bicara, semakin banyak bukti yang kita dapatkan. Nasihat Bu Darmi. Langkah kedua adalah menghubungi tetangga-tetangga lama yang mengenal baik bagaimana saya hidup sehari-hari. Pak Salim yang tinggal sebelah rumah, Bu Wahyu yang sering mengobrol dengan Bu Aminah, dan beberapa orang lain yang bisa bersaksi bahwa saya masih waras dan mampu mengurus diri sendiri. Mereka semua bersedia membantu dengan senang hati. Bu Darmi juga mulai mengurus proses gugatan balik, membatalkan semua surat kuasa yang dibuat tanpa sepengetahuan saya, menahan proses balik nama properti, dan melaporkan dugaan penipuan terhadap lansia kepada pihak berwenang. Kita serang balik, Pak. Mereka yang memulai perang, kita yang akan mengakhiri, katanya dengan mata yang berapi-api. Ketika saya akan pulang ke Blora, Bu Darmi memberikan saya sebuah tas kecil berisi dokumen-dokumen penting. "Bapak, simpan baik-baik. Ini adalah senjata kita. Dan ingat, jangan sampai Arif tahu kalau Bapak sudah mengetahui rencana mereka. Biarkan mereka merasa aman dulu. Nanti kita kejutkan mereka di pengadilan." Di perjalanan pulang, saya merasakan perasaan yang aneh. Campur aduk antara sedih karena dikhianati anak sendiri, tapi juga lega karena ternyata almarhum istri sudah menyiapkan segalanya. Bu Aminah memang selalu lebih pintar dari saya dalam hal-hal seperti ini. Bahkan setelah meninggal, dia masih menjaga dan melindungi saya. Malam itu, saya duduk di kebun bunga milik Bu Aminah sambil memegang tas berisi dokumen dari Bu Darmi. Di bawah sinar bulan yang redup, saya berbisik kepada arwah istri saya, "Terima kasih Aminah, kau memang yang terbaik. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan." Angin malam bertiup pelan, seolah-olah itu adalah jawaban dari Bu Aminah bahwa dia akan selalu mendampingi saya dalam perjuangan ini. Besok saya akan bertemu lagi dengan Arif dan Sari, tapi kali ini saya sudah siap. Saya sudah tahu permainan mereka.
Dan yang paling penting, saya sudah punya senjata untuk melawan. Senjata yang disiapkan oleh wanita yang paling saya cintai, bahkan dari alam sana. Saat Sari menyajikan teh manis hangat di ruang tamu rumah mereka di Semarang, dia berkata dengan senyum yang terlalu manis, "Pak, jangan salah paham ya. Semua ini untuk kebaikan keluarga kok." Tapi di dalam tasnya yang terbuka sedikit, saya melihat berkas surat jual beli yang sudah ditandatangani atas nama saya. Saya belum tahu apa isinya. Dia sudah siap menjalankan rencana berikutnya. 2 hari setelah pertemuan dengan Bu Darmi, Arif menelepon saya dengan suara yang sangat ramah. "Pak, ayo makan malam di rumah kami. Sari sudah masak rawon kesukaan Bapak. Kita ngobrol-ngobrol santai saja sebelum urusan administrasi besok." Nada bicaranya begitu hangat dan meyakinkan, seolah-olah tidak ada masalah apapun di antara kami. Kalau saya belum tahu rencananya, pasti saya akan terharu mendengar ajakan anak untuk makan bersama. Rumah mereka terletak di kompleks perumahan elit yang baru, dengan gerbang besar dan penjaga keamanan yang berseragam, rapi. Jalanan di dalam kompleks mulus dan bersih, ditanami pohon-pohon hias yang tertata rapi. Rumah Arif berdiri megah dengan cat putih mengkilap, halaman luas, berumput hijau, dan garasi yang bisa menampung 3 mobil. Pemandangan yang sangat berbeda dengan rumah sederhana saya di Blora. Saya diterima oleh Sari dengan senyum lebar yang terlihat dipaksakan. "Bapak pasti capek ya perjalanan dari Blora. Sini saya buatkan teh manis dulu." Dia memakai daster batik yang rapi dan jilbab berwarna hijau muda. Di mata orang lain, dia memang tampak seperti menantu yang berbakti dan sopan. Tapi setelah tahu semua rencana jahat mereka, setiap senyum dan kata-kata manisnya terasa sangat palsu di telinga saya. Ruang tamu mereka sangat besar dan mewah. Sofa kulit coklat mengkilap, televisi layar datar sebesar dinding, dan hiasan-hiasan mahal terpajang di mana-mana. Suasananya lebih mirip kantor atau ruang pamer daripada rumah yang hangat untuk keluarga. Tidak ada kehangatan yang biasanya ada di rumah orang tua. Semuanya terlihat rapi dan dingin, seperti showroom furniture. Sari kembali dari dapur sambil membawa nampan berisi teh manis dan kue kering dalam toples kaca. "Ini teh manis hangat kesukaan Bapak, pakai gula Jawa asli loh." Ketika dia membungkuk meletakkan nampan, tas kecil yang ada di sampingnya terbuka sedikit. Saya bisa melihat map berwarna biru muda dengan logo notaris tercetak jelas. Sekilas saya baca tulisan akta jual beli dengan nama saya tertulis sebagai pihak penjual. Jantung saya berdegup kencang, tapi saya berusaha tetap terlihat tenang. Makan malam disajikan di meja makan yang panjang dengan hiasan lilin-lilin kecil. Sari menyajikan rawon yang katanya dimasak khusus untuk saya, plus kerupuk udang dan sambal terasi. Seharusnya saya merasa senang karena dibuatkan masakan kesukaan, tapi entah kenapa rasanya hambar di lidah saya. Mungkin karena hati saya sudah tidak bisa menikmati apapun yang berasal dari mereka. "Bapak masih sering ke masjid dekat rumah kan? Dengar-dengar Pak Mahfud sering jadi imam untuk sholat maghrib ya?" tanya Sari dengan nada yang dibuat-buat antusias. Saya jawab seadanya. "Iya, kalau tidak ada yang lain, kadang-kadang saya maju." Arif tiba-tiba tertawa dan menimpali dengan nada meremehkan. "Iya, itu dulu sebelum Bapak makin pikun. Sekarang kan sudah susah ingat-ingat doa panjang." Kata-kata itu menusuk hati saya. Anak saya sendiri mengatakan bahwa saya pikun di depan istrinya, seolah-olah saya memang sudah tidak waras. Saya hanya tersenyum hambar sambil terus menyimpan semua kekesalan dalam hati. Setiap kata yang mereka ucapkan saya catat dalam ingatan untuk dilaporkan kepada Bu Darmi nanti. Ketika Sari berdiri untuk mengambil buah dari lemari es, saya sempat melihat lebih jelas isi tasnya. Selain map biru muda tadi, ada juga amplop coklat tebal dan secari kertas yang sepertinya berisi daftar nomor telepon. Saya berusaha membaca dari jauh, tapi tulisannya terlalu kecil. Yang pasti, mereka sudah menyiapkan banyak dokumen untuk keperluan yang tidak saya ketahui. Sesuai saran Bu Darmi,
Saya sudah menyalakan alat perekam kecil yang tersembunyi di saku kemeja. Suara mereka terekam dengan jelas ketika mereka mulai bicara dengan lebih santai. Mungkin karena merasa sudah aman dan saya tidak curiga apa-apa. Sari berkata dengan suara agak pelan sambil memotong jeruk, "Kalau surat-surat semuanya sudah beres, kita tinggal tunggu proses dana dari pihak pembeli. Tidak usah menunggu sidang selesai dulu, toh Pak Mahfud juga tidak akan mengerti urusan rumit seperti ini." Nada bicaranya sangat santai, seolah-olah mereka sedang membicarakan hal yang biasa saja, bukan tentang merebut harta milik saya. Arif menjawab sambil mengunyah kerupuk, "Betul, yang penting tidak ada drama lagi dari Bapak. Nanti kalau dia mulai bertanya macam-macam atau protes, kita bisa pakai surat keterangan dari dokter itu. Kan sudah ada yang bilang kalau Bapak mengalami penurunan daya ingat." Mereka berbicara tentang saya seolah-olah saya tidak ada di situ, atau seolah-olah saya memang sudah tidak bisa mengerti apa-apa. Percakapan mereka semakin terbuka. Ternyata mereka sudah menyiapkan surat keterangan dari dokter langganan Sari yang menyatakan bahwa saya mengalami penurunan fungsi otak dan tidak lagi mampu mengelola keuangan pribadi. Dokter itu bahkan belum pernah memeriksa saya secara langsung, tapi sudah bersedia membuat surat palsu berdasarkan cerita Sari saja. "Bu Fitri juga sudah setuju jadi saksi kan?" tanya Arif kepada istrinya. "Sudah, dia teman arisan saya. Tinggal bilang saja nanti. Kalau Pak Mahfud sering terlihat linglung dan suka curiga sama orang, mudah kok. Wong, dia juga butuh uang untuk bayar sekolah anaknya," jawab Sari sambil tertawa kecil. Mereka bahkan sudah merancang cerita palsu bahwa saya pernah hampir menabrak anak kecil karena salah menginjak pedal rem motor. Padahal saya sudah tidak mengendarai motor sejak istri saya meninggal. Motor saya sudah lama diparkir di belakang rumah dan jarang dipakai. Yang membuat saya paling marah adalah ketika Sari bercerita tentang ponsel lama yang pernah dia berikan kepada saya. Ponsel yang saya kasih ke Bapak itu sudah saya setting untuk bikin akun pesan singkat palsu atas nama beliau. Di situ tertulis seolah-olah Bapak yang menulis, "Saya ingin jual rumah warisan ini semua, biarkan anak saya yang mengatur semuanya." Chat palsu itu sudah dicetak rapi dan disiapkan sebagai bukti di pengadilan nanti. Saya duduk diam sambil terus mendengarkan rencana-rencana jahat mereka. Di dalam hati, saya berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghadapi semua ini. Setiap kata yang mereka ucapkan, saya rekam dengan baik. Tidak hanya di alat perekam, tapi juga di dalam ingatan saya. Ketika acara makan malam sudah selesai, Arif mengantarkan saya ke depan rumah sambil menepuk pundak saya dengan pura-pura sayang. "Pak, besok jangan lupa ya, datang ke pengadilan. Cuma formalitas saja kok, sebentar, langsung selesai." Saya hanya mengangguk sambil tersenyum, seolah-olah saya memang tidak tahu apa-apa. Sepanjang perjalanan pulang ke Blora dengan bus malam, pikiran saya terus berkecamuk. Betapa teganya anak kandung saya sendiri merencanakan semua ini. Mereka tidak hanya ingin merebut harta, tapi juga ingin menghancurkan martabat saya sebagai seorang bapak dan laki-laki dewasa yang masih waras. Sesampainya di rumah, saya langsung mengirim pesan suara terenkripsi kepada Bu Darmi melalui ponsel yang dia berikan. Saya sampaikan semua percakapan yang berhasil saya rekam, termasuk rencana mereka menggunakan saksi palsu dan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan. Bu Darmi merespons dengan cepat. "Bagus Pak, ini bukti yang sangat kuat. Besok kita siapkan serangan balik." Malam itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, saya teringat wajah Arif dan Sari yang tertawa sambil merancang kehancuran saya. Tapi, di sisi lain, saya juga merasa lega karena akhirnya semua topeng mereka sudah terbuka. Tidak ada lagi kebingungan atau keraguan-raguan. Saya sudah tahu persis siapa musuh saya. Pagi-pagi sekali, Bu Darmi menelepon dengan suara yang agak tegang. "Pak Mahfud, saya dapat kabar buruk. Mereka sudah memesan tempat untuk Bapak
di Panti Jompo Wijaya Kusuma. Bahkan sudah bayar uang muka 5 juta rupiah. Petugas dari Dinas Sosial sudah dikonfirmasi untuk hari pengangkutan setelah sidang selesai. Informasi itu seperti petir di siang bolong. Mereka tidak hanya ingin merebut harta saya, tapi juga ingin membuang saya ke Panti Jompo supaya tidak bisa mengganggu rencana mereka. Di mata hukum nanti, mereka akan terlihat seperti anak yang berbakti karena mau mengurus orang tua yang sudah pikun. Padahal, kenyataannya, mereka hanya ingin saya menghilang dari kehidupan mereka. Tapi jangan khawatir, Pak. Kita sudah punya cukup bukti untuk melawan mereka. Hari ini saya akan mengajukan gugatan balik dan melaporkan semua tindakan penipuan mereka kepada pihak kepolisian. Saatnya kita serang balik dengan senjata yang lebih besar, kata Bu Darmi dengan suara yang penuh semangat. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak istri saya meninggal, saya merasa ada harapan. Bukan harapan untuk kembali akur dengan anak saya, karena itu sudah tidak mungkin lagi. Tapi harapan untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan yang hampir direbut oleh orang-orang yang seharusnya melindungi saya. Saya duduk di kebun bunga Bu Aminah sambil menyirami tanaman-tanaman yang mulai layu. Aminah, terima kasih sudah menyiapkan semuanya. Sekarang giliran suamimu yang berjuang. Doakan aku dari sana ya. Bisik saya kepada angin pagi yang bertiup lembut di antara kelopak-kelopak mawar yang masih mekar. Sidang hari kedua. Saksi mereka bersaksi bahwa saya sering bicara sendiri dan lupa nama anak sendiri. Saya ambil mikrofon dengan tangan yang tidak gemetar lagi. Saya jawab dengan satu kalimat yang menggemparkan ruangan. Siapa yang menyuruh Anda mengatakan itu, Bu Lilis? Dia terdiam dengan wajah pucat. Penonton langsung gempar berbisik-bisik. Pagi itu saya datang lebih awal ke pengadilan. Saya mengenakan kemeja batik kesayangan Bu Aminah yang sudah saya setrika rapi dan kopiah hitam hadiah dari istri saya saat lebaran tahun lalu. Di tangan saya ada tas kecil berisi semua bukti yang sudah disiapkan Bu Darmi. Kali ini saya merasa siap dan percaya diri, sangat berbeda dengan sidang pertama kemarin. Di ruang sidang, saya melihat banyak wajah baru yang sebelumnya tidak ada. Termasuk Bu Lilis, tetangga lama yang dulu sering ngobrol dengan Bu Aminah di depan rumah. Sekarang dia tinggal di rumah adiknya di Semarang karena rumahnya sudah dijual. Arif dan Sari duduk dengan tenang di barisan depan. Pengacara mereka bahkan sempat tertawa kecil sambil ngobrol dengan rekannya. Mereka terlihat sangat yakin akan menang. Pak Iskandar, pengacara Arif, membuka sidang dengan penuh percaya diri. Yang mulia hakim, kami akan membuktikan bahwa Bapak Mahfud sudah tidak mampu lagi mengurus diri sendiri dan membutuhkan pengampu untuk melindungi kepentingannya. Suaranya lantang dan meyakinkan, seolah-olah dia sudah yakin 100% bahwa saya memang gila. Saksi pertama yang dipanggil adalah Bu Lilis. Wanita berusia 50 tahun itu berjalan ke podium dengan langkah agak ragu-ragu. Dia mengenakan kebaya lusuh dan selendang yang sudah pudar warnanya. Matanya tidak berani menatap saya langsung ketika diminta mengangkat tangan kanan untuk bersumpah. Bu Lilis, coba ceritakan kepada majelis hakim tentang kondisi Pak Mahfud yang Anda amati selama ini, tanya Pak Iskandar dengan nada yang dibuat ramah. Bu Lilis menarik napas dalam sebelum mulai bicara dengan suara bergetar. Saya sering melihat Pak Mahfud duduk sendiri di kebun belakang rumahnya sambil berbicara sendiri, seperti tidak sadar dengan lingkungan sekitar. Kadang-kadang, dia terlihat sedang marah-marah sendiri kepada tanaman, seperti orang yang sudah tidak waras lagi. Kata-kata Bu Lilis terdengar dipaksakan, seolah-olah dia sedang membaca teks yang sudah dihafal. Selain itu, pernah juga beliau lupa nama anak kandungnya sendiri waktu ngobrol dengan saya. Saya tanya, anak laki-lakinya siapa namanya? Dia malah bingung dan bilang lupa. Padahal kan Mas Arif itu anaknya sendiri. Lanjut Bu Lilis sambil sesekali melirik ke arah Arif dan Sari. Hakim bertanya dengan nada serius. Bu Lilis, Anda yakin dengan kesaksian ini?
karena ini menyangkut masa depan seseorang yang sudah lanjut usia. Bu Lilis terlihat semakin gugup. Keringat mulai terlihat di dahinya, meski ruangan berkipas angin. Saat itulah saya meminta izin kepada hakim untuk bertanya langsung kepada saksi. Yang mulia, bolehkah saya bertanya langsung? Hakim mengangguk memberi izin. Saya berdiri dan mengambil mikrofon dengan tangan yang sudah tidak gemetar lagi. Bu Lilis, siapa yang menyuruh Anda mengatakan semua itu? Tanya saya dengan suara yang jelas dan tegas. Pertanyaan sederhana itu langsung membuat Bu Lilis panik. Mulutnya terbuka, tapi tidak keluar suara. Wajahnya berubah pucat seperti orang yang ketahuan berbohong. Saya tidak disuruh siapa-siapa, Pak. Jawabnya dengan suara terbata-bata. Tapi matanya menghindari tatapan saya dan malah melirik ke arah Sari yang duduk dengan wajah tegang. Bu Darmi yang duduk sebagai pendamping hukum saya langsung berdiri. Yang mulia, kami memiliki bukti bahwa saksi ini telah disuap untuk memberikan kesaksian palsu. Dia mengeluarkan selembar kertas dari mapnya. Ini adalah tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan singkat dari ponsel Bu Lilis yang dipinjam oleh anaknya kemarin malam. Hakim meminta bukti itu diserahkan. Bu Darmi membacakan isi pesan yang dikirim oleh nomor yang terdaftar atas nama Sari. Bu, tolong bantu saya ya. Nanti saya kasih 2 juta rupiah. Bilang saja kalau Pak Mahfud itu sering linglung dan bicara sendiri. Penting banget buat keluarga kami. Ruang sidang langsung ribut. Penonton saling berbisik dengan wajah terkejut. Pak Iskandar langsung protes keras. Yang mulia, bukti ini tidak sah karena didapat dengan cara yang tidak legal. Tapi hakim mengetuk palu dan menyuruh semua tenang. Sidang akan ditunda 30 menit untuk verifikasi bukti. Putus hakim dengan wajah serius. Bu Lilis langsung turun dari podium dengan wajah pucat dan tergesa-gesa keluar ruangan. Arif dan Sari terlihat mulai panik meski masih berusaha menutupinya dengan wajah datar. Setelah sidang dilanjutkan, giliran kami untuk menyerahkan bukti-bukti. Bu Darmi maju ke depan dengan percaya diri sambil membawa laptop kecil dan beberapa map tebal. Yang mulia, pihak kami akan membuktikan bahwa tuduhan terhadap Pak Mahfud adalah rekayasa untuk merebut hartanya secara tidak sah. Bukti pertama yang diputar adalah rekaman suara Arif dan Sari saat makan malam di rumah mereka. Suara mereka terdengar jelas membicarakan rencana penggadaian rumah saya tanpa sepengetahuan pengadilan. Kalau surat-surat sudah beres, kita tinggal proses dana dari pembeli. Tidak usah tunggu sidang selesai, toh Pak Mahfud juga tidak akan mengerti. Terdengar suara Sari dengan jelas di pengeras suara ruang sidang. Arif, yang tadinya duduk tenang, sekarang mulai gelisah dan sering mengusap keningnya. Sari juga terlihat menggigit bibir bawahnya. Tanda bahwa dia mulai panik karena rekaman rahasia mereka terbongkar. Bukti kedua adalah salinan asli surat keterangan sehat dari puskesmas setempat yang menyatakan bahwa saya dalam kondisi sehat secara mental dan fisik. Pak Mahfud rutin kontrol kesehatan setiap bulan. Beliau tidak memiliki masalah kognitif atau gangguan mental apapun. Jelas, Bu Darmi sambil menunjukkan stempel dan tanda tangan dokter yang sah. Bukti ketiga yang paling mengejutkan adalah salinan dokumen surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku pemilik kendaraan bermotor yang telah diambil alih tanpa persetujuan saya, serta rekening tabungan yang sudah dipindah ke sistem perwalian tanpa sepengetahuan saya. Semua ini dilakukan dengan menggunakan surat kuasa palsu yang meniru tanda tangan Pak Mahfud, tambah Bu Darmi. Ketika diputarkan perbandingan tanda tangan asli saya dengan yang ada di surat kuasa, perbedaannya sangat jelas terlihat. Meski mirip, tapi ada beberapa detail garis yang berbeda yang menunjukkan bahwa itu adalah pemalsuan. Setelah semua bukti disampaikan, hakim memanggil saksi dari pihak kami. Yang pertama adalah Ustaz Hafidz, pengurus masjid dekat rumah saya. Beliau adalah pria berusia sekitar 60 tahun dengan jenggot putih yang rapi
dan mengenakan koko putih bersih. Pak Mahfud masih rutin menjadi imam untuk sholat maghrib dan isya kalau tidak ada ustaz yang lain. Beliau juga sering menjadi khatib sholat Jumat karena hafal banyak ayat dan masih sangat fasih bacaannya. Jelas, Ustaz Hafidz dengan suara yang tenang tapi tegas. Beliau juga aktif dalam kegiatan pengajian rutin setiap Kamis malam. Masih bisa berdiskusi dengan baik tentang masalah agama dan kehidupan sehari-hari. Tidak ada tanda-tanda pikun atau gangguan mental seperti yang dituduhkan. Lanjut Ustaz Hafidz sambil menatap Hakim dengan mata yang jujur. Yang lebih mengejutkan lagi, Ustaz Hafidz bercerita tentang percakapan yang pernah dia dengar. Suatu hari setelah salat Jumat, saya dengar Mas Arif berbicara dengan temannya di halaman masjid. Dia bilang, kalau rumah bapaknya bisa segera dijual, mereka mau buka usaha restoran besar di Malang dengan modalnya. Kalimat itu seperti petir bagi Arif. Wajahnya langsung memerah dan dia berusaha membantah. Itu tidak benar. Saya tidak pernah bilang begitu. Tapi suaranya terdengar, tidak meyakinkan, dan malah menunjukkan kepanikan. Puncak sidang adalah ketika Bu Darmi mengeluarkan amplop besar dan menyerahkannya kepada hakim. Yang mulia, ini adalah surat wasiat resmi dari almarhum istri Pak Mahfud yang dibuat di hadapan notaris 3 bulan sebelum beliau wafat. Isi surat wasiat itu dibacakan oleh panitera pengadilan. Jika suatu hari anak saya Arif menggugat atau menyakiti suami saya Mahfud atas dasar harta warisan atau dengan cara apapun, maka dengan ini saya nyatakan bahwa Arif gugur sebagai ahli waris dan tidak berhak atas harta peninggalan kami. Sari yang mendengar itu langsung tertawa mengejek dan berkata dengan suara keras, "Itu kan surat palsu. Mana mungkin ibu mertua saya nulis begitu?" Tapi hakim langsung menegur keras dengan memukul palu. "Nyonya Sari, Anda sedang tidak dalam posisi untuk bersikap tidak sopan di ruang sidang." Pengacara Pak Iskandar mencoba menyerang balik dengan menuduh semua bukti kami adalah rekayasa. Yang mulia, pihak penggugat menganggap bahwa Pak Mahfud adalah aktor tua yang manipulatif. Semua bukti-bukti ini bisa saja dikarang-karang oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Tapi Bu Darmi sudah siap dengan serangan balik. Dia memutar sebagian video peninggalan Bu Aminah yang dengan jelas menyebut nama Arif dan menceritakan kekhawatirannya tentang niat buruk anaknya. Video ini direkam 3 bulan sebelum almarhum wafat dengan saksi notaris yang masih hidup dan bisa dipanggil untuk bersaksi, jelas Bu Darmi. Di video itu, wajah Bu Aminah terlihat jelas dan suaranya sangat tenang. Kalau kalian tega menyakiti Mahfud, jangan harap kalian bisa tidur tenang. Allah tidak pernah tidur dan selalu melihat perbuatan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kata-kata itu diucapkan dengan nada yang sangat menyentuh, membuat beberapa orang di ruang sidang ikut menangis. Setelah semua bukti dan saksi dihadirkan, hakim memutuskan untuk menunda putusan final. Majelis hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian. Putusan akan dibacakan pada sidang selanjutnya dalam 3 hari ke depan. Ketika sidang ditutup, Arif dan Sari langsung pergi dengan tergesa-gesa tanpa menyapa saya. Wajah mereka terlihat sangat pucat dan panik. Sebaliknya, saya merasa lega karena akhirnya semua kebenaran sudah terungkap di depan pengadilan. Bu Darmi menepuk pundak saya dengan lembut. "Pak Mahfud, kita sudah melakukan yang terbaik. Sekarang tinggal menunggu keputusan hakim. Tapi saya yakin kebenaran akan menang." Saya mengangguk sambil merasakan beban berat di dada saya mulai terangkat perlahan. Malam itu, ketika saya sudah sampai di rumah, Bu Darmi menelepon dengan kabar yang mengejutkan. "Pak Mahfud, saya dapat informasi dari teman di kejaksaan. Arif dan Sari sedang diselidiki karena ada laporan kasus penipuan lansia yang serupa dari tahun lalu. Ternyata, ini bukan kali pertama mereka melakukan hal seperti ini." Informasi itu membuat saya terdiam lama. Ternyata anak saya bukan hanya mengkhianati keluarga sendiri, tapi juga sudah menjadi penjahat yang memanfaatkan kelemahan orang-orang tua.
betapa dalam kejatuhan moral anakku yang dulu saya banggakan itu. Dalam sidang tertutup, hakim memutar video dari alat penyimpan data warisan istri saya. Ruangan menjadi sunyi senyap. Di layar besar, wajah Bu Aminah terlihat dengan tenang berkata, "Kalau kalian tega menyakiti Bapak, jangan harap kalian bisa tidur tenang. Allah tidak pernah tidur." Kata-kata itu bergema di ruangan, menembus hati setiap orang yang hadir. Setelah gejolak emosi di hari sidang sebelumnya, hakim memutuskan bahwa bagian selanjutnya harus dilakukan secara tertutup untuk melindungi nama baik dan martabat semua pihak yang terlibat. Hanya hakim, panitera, pengacara, serta keluarga inti yang diizinkan hadir. Suasana ruang sidang terasa lebih intim, tapi juga lebih tegang. Arif dan Sari duduk di kursi mereka dengan wajah yang mulai menunjukkan kekhawatiran. Meski masih berusaha menunjukkan wajah datar seolah tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka, tapi saya bisa melihat kegelisahan di mata mereka. Sari sesekali menggigit bibir bawahnya, sementara Arif sering mengusap keningnya yang berkeringat. Ruangan menjadi gelap ketika layar besar diturunkan untuk pemutaran video. Semua perhatian tertuju ke layar ketika wajah Bu Aminah muncul dengan jelas. Dia duduk di kursi rotan kesayangannya di teras belakang rumah kami, mengenakan kerudung bermotif bunga-bunga kecil yang biasa dipakainya untuk acara-acara penting. Suaranya terdengar tenang, tapi penuh dengan ketegasan seorang ibu yang sudah lelah dengan tingkah anak kandungnya. "Mahfud sayang, kalau kau menonton ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di sampingmu. Tapi sebelum aku pergi, ada hal penting yang harus kusampaikan tentang Arif dan istrinya itu." Bu Aminah berbicara langsung menatap kamera, seolah-olah dia sedang berbicara langsung kepada saya yang duduk di ruang sidang. Video itu berlanjut dengan Bu Aminah menyebut nama Arif secara langsung. "Arif, anakku, ibu sudah tahu niat burukmu sejak kau menikah dengan Sari. Ibu lihat bagaimana kalian berdua sering membicarakan warisan, padahal ayahmu masih sehat dan ibu masih hidup. Ibu dengar kalian menghitung-hitung berapa harga tanah dan rumah ini." Sari yang mendengar namanya disebut langsung terlihat semakin gelisah. Tangannya yang tadi tenang di pangkuan, sekarang meremas-remas ujung jilbabnya. Wajahnya mulai pucat dan sesekali dia melirik ke arah pintu keluar, seolah ingin segera pergi dari ruangan itu. "Ibu juga tahu kalian sudah mulai mencoba mengambil alih rekening dan surat-surat penting tanpa sepengetahuan ayahmu. Kalian pikir ibu tidak tahu? Ibu sudah hidup puluhan tahun, sudah banyak melihat tingkah laku manusia. Ibu tahu kapan seseorang berbuat baik dengan tulus dan kapan seseorang berbuat jahat sambil menyembunyikan niat buruknya." Bu Aminah kemudian bercerita tentang bagaimana dia mulai menyadari gelagat Sari sejak mereka menikah. "Sari, menantu ibu, sejak awal ibu sudah merasa ada yang tidak beres denganmu. Cara bicaramu yang terlalu manis, senyummu yang dipaksakan, dan pertanyaan-pertanyaanmu tentang harta keluarga yang terlalu sering. Ibu sudah menduga kalau kau menikah dengan Arif bukan karena cinta, tapi karena mengincar harta kami." Video itu juga mengungkap bahwa Bu Aminah sudah menyiapkan wasiat khusus dan menyimpan semua bukti-bukti penting di tempat yang aman. Ibu sudah menitipkan semua dokumen asli kepada beberapa orang terpercaya. Kalau kalian berani menyakiti ayahmu, semua bukti itu akan keluar dan kalian akan tahu akibatnya. Reaksi di ruangan setelah video selesai diputar sangat mencekam. Hakim diam lama, tidak langsung memberikan komentar apapun. Matanya menatap tajam ke arah Arif dan Sari yang kini sudah tidak bisa lagi menyembunyikan rasa bersalah mereka. Sari bahkan sudah mulai menangis pelan, meski masih berusaha menutupinya dengan menekan mata pakai ujung jilbabnya. Beberapa orang di ruangan, termasuk panitera dan staf pengadilan, terlihat menahan napas setelah mendengar kata-kata terakhir Bu Aminah yang begitu menusuk. "Kalau kalian tega menyakiti Bapa, jangan harap kalian bisa tidur tenang. Allah tidak tidur dan selalu melihat segala perbuatan anak yang durhaka."
Arif mencoba tersenyum kecil untuk menutupi kepanikannya, tapi wajahnya sudah pucat pasi seperti orang yang baru saja melihat hantu. Tangannya gemetar ketika dia mencoba minum air putih dari gelas yang disediakan di meja. Setelah video selesai, Bu Darmi memanggil saksi tambahan yang sangat penting. Bu Nanik, tetangga lama kami, sejak Bu Aminah masih hidup. Wanita berusia 65 tahun itu berjalan ke podium dengan langkah tegap. Meski sudah berambut putih, dia mengenakan kebaya coklat tua dan kain batik yang rapi. Bu Nanik, coba ceritakan kepada majelis hakim tentang hubungan Anda dengan keluarga Pak Mahfud, tanya Bu Darmi dengan sopan. Bu Nanik menarik napas dalam sebelum mulai bercerita dengan suara yang jernih, meski usianya sudah tidak muda lagi. Saya sudah berteman baik dengan almarhum Bu Aminah selama lebih dari 20 tahun. Rumah kami bersebelahan, jadi hampir setiap hari kami saling bertemu dan mengobrol. Bu Aminah sering curhat kepada saya tentang berbagai hal, termasuk kekhawatirannya tentang Arif dan Sari. Bu Nanik melanjutkan, sejak Arif menikah dengan Sari, Bu Aminah sering cerita bahwa mereka berdua mulai sering membahas soal warisan, padahal beliau baru saja sakit ringan. Bu Aminah merasa aneh kenapa anak dan menantunya sudah mulai menghitung-hitung harta orang tua yang masih hidup. Yang lebih mengejutkan, Bu Nanik bercerita bahwa Bu Aminah pernah menitipkan amplop tebal kepadanya dengan pesan khusus. Bu Aminah bilang kalau sesuatu terjadi dengan suaminya, saya harus buka amplop ini dan menyerahkannya kepada yang berwenang. Isi amplop itu adalah salinan rekening bersama yang ternyata sudah diam-diam ditarik Arif tanpa izin orang tuanya. Bu Darmi meminta amplop itu diserahkan sebagai bukti. Isi amplop menunjukkan transaksi-transaksi mencurigakan dari rekening bersama saya dan Bu Aminah, termasuk penarikan besar-besaran yang dilakukan oleh Arif menggunakan surat kuasa yang tidak pernah saya tanda tangani dengan sadar. Puncak ketegangan terjadi ketika Bu Darmi menyampaikan hasil penyelidikan latar belakang yang telah mereka lakukan. Yang mulia, pihak kami telah melakukan pengecekan latar belakang terhadap Nyonya Sari. Ternyata ini bukan kali pertama dia terlibat dalam kasus serupa. Bu Darmi mengeluarkan berkas tebal dan mulai membacakan. Pada tahun 2023, Sari pernah menjadi wali kuasa dari Ibu Sutinah, mantan guru sekolah dasar yang sudah janda. Ibu Sutinah adalah guru yang pernah mengajar Sari waktu kecil. Sari mendekatinya dengan alasan ingin membantu mengurus administrasi, karena Ibu Sutinah sudah tua dan tidak punya anak. Fakta yang diungkapkan selanjutnya membuat ruangan terkejut. Hanya 3 bulan setelah surat kuasa ditandatangani, Ibu Sutinah meninggal dunia secara mendadak. Dalam waktu kurang dari sebulan setelah pemakaman, rumah dan tanah Ibu Sutinah sudah dijual dengan harga murah kepada pembeli yang tidak jelas identitasnya. Anak angkat Ibu Sutinah yang tinggal di Jakarta sempat melaporkan kasus ini ke polisi karena mencurigai ada yang tidak beres. Tapi kasus itu dihentikan karena dianggap kurang bukti dan Sari berhasil menunjukkan surat kuasa yang sah secara hukum. Yang paling mengejutkan adalah fakta terakhir. Hasil pengecekan rekening menunjukkan bahwa nomor rekening penerima dana dari penjualan properti Ibu Sutinah adalah rekening atas nama Sari. Total dana yang diterima adalah sekitar 350 juta rupiah. Arif yang mendengar fakta tentang istri tersayang mulai terlihat syok. Matanya menatap Sari dengan pandangan tidak percaya, seolah baru mengetahui sisi gelap istrinya yang selama ini tersembunyi. Sari sendiri sudah tidak bisa lagi menutupi kepanikannya dan mulai menangis terisak-isak. Bukti finansial selanjutnya yang disampaikan Bu Darmi semakin memojokkan mereka. Arif ternyata menggunakan dana hasil menggadaikan rumah Pak Mahfud untuk keperluan pribadi yang sangat boros. Dana tersebut dipakai untuk membayar utang judi daring dan investasi mata uang kripto yang gagal. Transaksi ke platform perjudian daring dan perdagangan mata uang digital luar negeri ditemukan dalam rekening Arif dengan total hampir 600 juta rupiah.
Dia menyamarkan transaksi-transaksi ini sebagai biaya renovasi rumah orang tuanya. Padahal rumah Pak Mahfud tidak pernah direnovasi. Pengungkapan fakta-fakta ini membuat saya merasa sangat terpukul. Bukan soal uang yang hilang, tapi soal kepercayaan yang sudah dirobek berkeping-keping oleh anak kandung saya sendiri. Saya tidak menangis, saya hanya menunduk dalam-dalam sambil dalam hati berkata, "Bukan soal harta yang kau ambil, Rif, tapi soal kepercayaan yang kau robek dengan senyummu sendiri." Di tengah kesunyian ruangan, saya merasa seolah-olah Bu Aminah hadir di situ. Seolah-olah tangan dinginnya sedang memegang pundak saya dengan lembut, memberi kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit tentang anak yang sudah kami besarkan dengan penuh kasih sayang. Hakim akhirnya membuka suara setelah mendengar semua bukti dan kesaksian. Majelis akan melakukan musyawarah untuk memutuskan kasus ini. Sidang ditunda sampai besok pagi untuk pembacaan putusan final. Suaranya tegas dan penuh wibawa, menunjukkan bahwa dia sudah memiliki gambaran jelas tentang kasus ini. Ketika sidang ditutup sementara, Arif tiba-tiba berdiri dan mendekati saya. Wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. "Pak, maaf, Dia mulai bicara, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Saya menatapnya dengan tatapan yang sangat sedih, tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Sari yang melihat suaminya mencoba meminta maaf, langsung menarik lengan Arif dengan kasar. "Jangan minta maaf sama dia, kita belum kalah," bentaknya dengan suara parau karena habis menangis. Tingkah lakunya yang sudah tidak terkendali itu semakin menunjukkan sifat aslinya yang selama ini disembunyikan di balik topeng kesopanan. Malam itu, saya tidak bisa tidur nyenyak di rumah. Pikiran saya terus berputar-putar tentang semua yang sudah terjadi. Saya berjalan ke kebun bunga Bu Aminah dan duduk di bangku kayu yang biasa kami pakai untuk ngobrol di sore hari. Di bawah cahaya lampu teras yang redup, saya berbisik kepada angin malam, "Aminah, besok semuanya akan berakhir. Doakan suamimu dari sana ya." Pagi-pagi sekali, Bu Darmi menelepon dengan suara yang penuh semangat. "Pak Mahfud, saya sudah menyiapkan laporan resmi untuk kejaksaan. Semua bukti penipuan dan pemalsuan dokumen sudah lengkap. Hari ini kita tidak hanya menang di sidang perdata, tapi juga memulai proses pidana untuk memastikan mereka bertanggung jawab penuh atas perbuatan mereka. Bukti video Bu Aminah, rekaman percakapan rahasia, dokumen palsu, dan riwayat kriminal Sari di masa lalu akan menjadi dasar yang kuat untuk menuntut mereka secara hukum. Kali ini, mereka tidak akan bisa kabur lagi seperti kasus sebelumnya," lanjut Bu Darmi dengan nada yang sangat yakin. Ketika saya bersiap-siap untuk berangkat ke pengadilan untuk mendengar putusan final, saya merasakan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi saya lega karena kebenaran sudah terungkap dan keadilan akan segera ditegakkan. Tapi di sisi lain, hati saya masih sakit karena harus berhadapan dengan anak kandung di pengadilan. Saya ambil foto Bu Aminah yang ada di meja nakas dan saya cium dengan lembut. "Terima kasih sudah menyiapkan semuanya. Sayang, hari ini kita akan menang bersama." Kemudian saya keluar rumah dengan hati yang sudah lebih tenang, siap menghadapi apapun putusan yang akan dijatuhkan hakim. Saya tidak menjawab teleponnya malam itu. Besok pagi, hakim berkata dengan suara tegas yang menggemakan keadilan. Majelis menyatakan gugatan tidak berdasar dan ditolak sepenuhnya. Semua aset dikembalikan kepada Bapak Mahfud dan sesuai surat wasiat yang sah, penggugat kehilangan hak waris secara permanen. Suara itu terdengar seperti kemenangan paling manis dalam hidup saya. Pagi sidang putusan, saya datang lebih awal dari biasanya. Saya sengaja mampir dulu ke taman kecil di samping gedung pengadilan untuk menenangkan diri. Duduk di bangku kayu yang cat hijaunya sudah mengelupas, saya memandangi langit abu-abu yang tampak seperti cermin dari perasaan hati saya. Campuran antara lega, sedih, dan harap-harap cemas
menanti putusan yang akan mengubah hidup saya. Dalam hati, saya berdoa panjang kepada Allah yang Maha Adil dan juga kepada arwah Bu Aminah yang sudah berjuang dari alam sana untuk melindungi saya. Ya Allah, ini bukan tentang menang di depan manusia saja, tapi tentang menegakkan harga diri dan kehormatan yang hampir direbas oleh orang-orang yang seharusnya melindungi saya, bisik saya sambil menatap dedaunan yang bergoyang pelan ditiup angin pagi. Ketika bel pengadilan berbunyi, saya berjalan masuk dengan langkah yang lebih mantap dibanding hari-hari sebelumnya. Ruang sidang sudah dipenuhi orang, termasuk beberapa wartawan lokal yang mendengar kabar tentang kasus yang tidak biasa ini. Arif dan Sari sudah duduk di tempat mereka dengan wajah pucat dan mata yang sembab, tanda mereka tidak tidur nyenyak semalam. Hakim masuk dengan langkah tegap, diikuti panitera dan staf pengadilan lainnya. Suasana ruangan langsung hening ketika hakim mengetuk palu 3 kali sebagai tanda dimulainya sidang pembacaan putusan. Semua mata tertuju pada hakim yang akan membacakan keputusan yang sudah ditunggu-tunggu. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian, dan dalil-dalil hukum yang berlaku, majelis hakim memutuskan sebagai berikut. Hakim mulai membacakan dengan suara yang jelas dan tegas. Jantung saya berdegup kencang menunggu kalimat selanjutnya yang akan menentukan nasib saya. Pertama, gugatan pengampuan terhadap Bapak Mahfud bin Qadir dinyatakan tidak berdasar dan ditolak sepenuhnya. Tidak terbukti bahwa tergugat mengalami gangguan mental atau tidak mampu mengurus diri sendiri. Kata-kata itu terdengar seperti musik terindah di telinga saya. Saya merasakan beban berat di dada mulai terangkat perlahan. Kedua, penggugat Arif bin Mahfud dan Sari binti Sutomo terbukti melakukan pemalsuan dokumen, penyalahgunaan surat kuasa, dan manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini melanggar pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan pemalsuan surat. Hakim melanjutkan dengan nada yang semakin tegas. Ketiga, seluruh aset yang telah dialihkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Bapak Mahfud harus dikembalikan dalam waktu maksimal 30 hari, termasuk rekening tabungan, surat kendaraan, dan proses balik nama properti yang sedang berjalan harus dibatalkan. Keempat, sesuai dengan surat wasiat sah dari almarhum Aminah binti Mahmud dan berdasarkan hukum waris yang berlaku, Arif bin Mahfud dinyatakan gugur sebagai ahli waris dan kehilangan hak waris secara permanen karena telah melakukan tindakan merugikan terhadap orang tuanya sendiri. Putusan terakhir itu seperti petir bagi Arif. Dia langsung berdiri dengan wajah yang sangat pucat dan mata yang berkaca-kaca. Tapi anehnya, dia tidak meminta maaf. Dia hanya menunduk dalam-dalam sambil menggenggam kursi dengan tangan yang gemetar hebat. Mungkin dia baru menyadari betapa dalam lubang yang sudah dia gali untuk dirinya sendiri. Sari justru berdiri dengan sikap yang masih angkuh meski wajahnya sudah hancur karena menangis. Dengan suara yang parau tapi masih keras kepala, dia berkata, "Kalian menang hari ini, tapi saya tidak akan menyerah begitu saja. Masih ada cara lain untuk melawan keputusan ini." Kata-katanya membuat ruang sidang sedikit gempar. Hakim langsung mengetuk palu keras dan menegur dengan suara yang sangat keras. "Nyonya Sari, pernyataan Anda dicatat sebagai bagian dari risalah sidang dan akan menjadi pertimbangan tambahan untuk proses hukum selanjutnya. Saya sarankan Anda untuk berpikir 2 kali sebelum bicara." Bu Darmi yang duduk di sebelah saya langsung berdiri dan memberikan salam hormat kepada hakim. "Terima kasih Yang Mulia atas keadilan yang telah ditegakkan hari ini. Keputusan ini bukan hanya mengembalikan hak Pak Mahfud, tapi juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menghormati orang tua." Setelah sidang resmi ditutup, Bu Darmi langsung menyerahkan berkas laporan resmi kepada jaksa yang hadir di ruang sidang. "Pak Jaksa, berdasarkan putusan hari ini dan bukti-bukti yang sudah terungkap,
Kami mengajukan laporan resmi untuk memproses kasus penipuan lansia dan pemalsuan dokumen ini secara pidana. Bukti-bukti baru yang sudah dikumpulkan termasuk video peninggalan Bu Aminah, rekaman percakapan rahasia Arif dan Sari, dokumen palsu, dan riwayat kriminal Sari di kasus sebelumnya akan menjadi dasar yang kuat untuk menuntut mereka secara hukum. Kali ini mereka tidak akan bisa lolos seperti kasus-kasus sebelumnya, tegas Bu Darmi. Arif dan Sari kini berstatus tersangka dalam penyelidikan awal kasus penipuan terhadap lansia. Mereka harus melapor secara rutin ke kantor polisi dan dilarang meninggalkan kota tanpa izin. Harta yang sudah mereka ambil harus dikembalikan dan mereka juga harus membayar ganti rugi atas kerugian yang sudah saya alami. Keluar dari gedung pengadilan, saya merasa seperti orang yang baru saja terbebas dari penjara yang tidak terlihat. Udara segar siang hari terasa begitu menyegarkan di paru-paru saya. Bu Darmi berjalan di samping saya sambil tersenyum lebar. Pak Mahfud, keadilan akhirnya menang. Sekarang waktunya Bapak menikmati hidup dengan tenang. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengubah seluruh isi surat wasiat saya. Saya tidak ingin ada drama lagi di masa depan ketika saya sudah tidak ada. Rumah di Blora, tanah warisan di Grobogan, dan semua deposito yang tersisa akan saya hibahkan kepada Yayasan Hajjah Aminah untuk lansia terlantar yang akan saya dirikan. Bu Darmi, saya ingin mendirikan yayasan untuk membantu para lansia yang dikhianati atau ditelantarkan oleh keluarganya sendiri, supaya mereka tidak mengalami nasib seperti saya. Atau setidaknya ada tempat untuk meminta bantuan hukum, kata saya dengan hati yang sudah bulat. Bu Darmi sangat mendukung ide saya. Pak, itu ide yang sangat mulia. Saya siap membantu mengurus semua administrasinya. Kita bisa mulai dengan membuat yayasan kecil dulu, nanti bisa berkembang membantu lebih banyak orang. Matanya berbinar-binar mendengar rencana saya. Saya juga membuat surat terbuka yang dikirim ke ketua rukun tetangga dan lingkungan pengajian di sekitar rumah. Bukan untuk mempermalukan atau membalas dendam, tapi untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga orang tua dan tidak mudah tergiur dengan harta warisan. Isi surat itu sederhana. Kepada saudara-saudara sekalian, saya ingin berbagi pengalaman agar hal yang menimpa saya tidak terjadi pada keluarga lain. Jagalah orang tua kalian dengan tulus, bukan karena mengharapkan warisan, dan untuk para orang tua, berhati-hatilah dengan tanda-tanda anak yang mulai terlalu memperhatikan harta dibanding kesejahteraan kalian. Respons dari masyarakat sangat mengharukan. Banyak tetangga yang mengirim makanan, mendoakan, dan memberikan dukungan moral. Beberapa orang bahkan datang langsung ke rumah untuk mendengar cerita lengkapnya. Saya hanya menjawab dengan sederhana. Saya hanya ingin hidup tenang dan damai seperti dulu. Beberapa wartawan dari koran lokal dan stasiun radio ingin mewawancarai saya untuk dijadikan berita inspiratif. Tapi saya menolak semua undangan itu dengan halus. Terima kasih atas perhatiannya, tapi saya tidak ingin kasus pribadi ini menjadi tontonan umum. Yang penting, keadilan sudah ditegakkan dan saya bisa hidup dengan tentram. Bagi saya, kemenangan yang sesungguhnya bukan terletak pada putusan pengadilan atau uang yang kembali. Kemenangan yang paling berharga adalah kenyataan bahwa saya berhasil mempertahankan harga diri dan membuktikan bahwa saya masih waras, masih bisa berpikir jernih, dan masih mampu melawan ketidakadilan. Saya kembali ke rutinitas lama di rumah kecil kami. Setiap pagi saya bangun untuk salat subuh berjamaah di masjid, lalu pulang untuk sarapan sederhana. Siang hari saya habiskan untuk merawat kebun mawar kesayangan Bu Aminah yang mulai mekar kembali setelah lama terbengkalai. Setiap sore, saya duduk di bangku kayu tua sambil menyirami tanaman dan membaca doa untuk arwah istri tercinta. Di tempat itulah saya merasa paling dekat dengan Bu Aminah. Seolah-olah dia masih ada di samping saya, masih melindungi dan mendampingi dalam setiap langkah hidup saya.
Kadang-kadang ada orang yang bertanya mengapa saya tidak marah atau dendam kepada Arif dan Sari. Saya selalu menjawab dengan tenang, kemarahan dan dendam hanya akan meracuni hati saya sendiri. Mereka sudah mendapat balasan setimpal dari hukum dan dari Allah. Saya sudah terlalu tua untuk menyimpan kebencian. Beberapa bulan setelah putusan pengadilan, saya mendengar kabar bahwa Arif dan Sari bercerai. Sari tidak tahan dengan tekanan hukum dan masyarakat. Akhirnya meninggalkan Arif dan pindah ke kota lain. Arif sendiri harus menjual rumah mewahnya untuk membayar denda dan biaya pengacara. Ada rasa sedih ketika mendengar kabar itu, tapi bukan karena mereka menderita. Saya sedih karena melihat bagaimana keserakahan bisa menghancurkan sebuah keluarga dari dalam. Arif, yang dulu saya banggakan sebagai anak yang sukses, kini harus memulai hidup dari nol dengan beban masa lalu yang berat. Satu hal yang menghibur hati saya adalah ketika Ustaz Hafiz datang berkunjung dan bercerita bahwa cerita saya sudah menjadi materi dakwah di berbagai pengajian. Pak Mahfud, kisah Bapak mengajarkan kita semua tentang pentingnya sabar, tawakal, dan memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar, kata beliau sambil menepuk pundak saya dengan lembut. Banyak jamaah yang terinspirasi dengan ketegaran Bapak menghadapi cobaan dari anak sendiri. Mereka belajar bahwa orang tua tidak boleh mudah menyerah ketika diperlakukan tidak adil, bahkan oleh anak kandung sekalipun, lanjut Ustaz Hafiz dengan mata yang berbinar. Beberapa bulan kemudian, Yayasan Hajjah Aminah untuk lansia terlantar resmi berdiri. Kantor kecilnya terletak tidak jauh dari rumah saya, dengan Bu Darmi sebagai ketua dan saya sebagai pembina. Kami sudah membantu 5 kasus serupa, meski tidak sedramatis yang saya alami. Setiap kali ada lansia yang datang mengadukan nasib serupa, hati saya tergerak untuk membantu. Jangan pernah merasa sendirian, masih ada orang-orang yang peduli dan siap membantu memperjuangkan hak-hak kalian, kata saya kepada mereka dengan tulus. Hidup saya sekarang jauh lebih tenang dan bermakna dibanding sebelumnya. Meski harus menghadapi kenyataan pahit bahwa anak kandung bisa berkhianat, tapi saya juga menemukan bahwa masih banyak orang baik di dunia ini yang siap membantu tanpa pamrih. Setiap malam sebelum tidur, saya selalu mendoakan Arif agar dia bisa menemukan jalan yang benar dan menjadi manusia yang lebih baik. Meski dia sudah menyakiti saya, dia tetaplah anak saya. Saya tidak bisa mengubah kenyataan itu, tapi saya bisa memilih untuk memaafkan sambil tetap menjaga jarak. Orang-orang sering bertanya, kenapa saya tidak marah atau merasa pahit dengan semua yang terjadi. Saya selalu menjawab dengan senyum yang tulus, karena saya menang. Tapi bukan hanya menang di pengadilan. Saya menang karena berhasil membuktikan bahwa bapak tua yang terlihat lemah ini ternyata tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak akan pernah dikhianati 2 kali. Yang terpenting, saya menang karena almarhum istri saya sudah menyiapkan segalanya. Cinta dan perlindungannya tidak berhenti meski dia sudah tiada. Dan saya menang karena masih bisa hidup dengan kepala tegak, harga diri utuh, dan hati yang tidak diracuni kebencian. Malam itu, di bawah langit berbintang yang cerah, saya duduk di teras belakang rumah sambil meminum teh hangat. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa aroma mawar dari kebun Bu Aminah. Saya merasa damai, merasa lengkap, dan yang paling penting, merasa menang dalam arti yang sesungguhnya.